Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing sekaligus penguji, Bapak Imam Mas Arum Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Wahidati Magister Pendidikan Islam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam juga untuk Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, perkenankan dalam kesempatan ini saya mempresentasikan sedikit perihal modul ajar yang sudah saya buat. Modul ajar ini yang pertama langsung saja memuat informasi umum, di mana di situ terdapat nama penyusun saya sendiri, kemudian institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah dasar dan kelas 5 atau juga fase C kalau dalam kurikulum mereka, dan juga ada alokasi waktu yaitu 1 kali 3 jam pelajaran. Kemudian kompetensi awalnya pada materi ini adalah siswa dapat menjelaskan zakat sebagai rukun Islam. Sementara itu dimuat juga profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, di mana profil pelajar Pancasilanya meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta gotong royong. Sementara profil pelajar rahmatan lil alaminnya adalah iktidal atau keadilan. Selain itu juga dimuat sarana prasarana seperti ruang kelas, papan tulis, LCD proyektor, buku pelajaran, serta buku referensi lain. Peserta didiknya di sini adalah peserta didik reguler, dan model pembelajarannya menggunakan model problem based learning. Kompetensi intinya yang pertama tujuan pembelajaran, karena materinya materi zakat fitrah, yaitu tujuan pembelajarannya pertama siswa dapat menguraikan makna zakat fitrah, dan yang kedua siswa dapat menguraikan ketentuan zakat fitrah. Berikutnya tujuan pembelajaran ini dirincikan lagi ke dalam beberapa KKTP sebagai berikut, ada sekitar 7 KKTP. Kemudian poin berikutnya adalah pemahaman bermakna, di mana setelah mempelajari materi ini siswa itu diharapkan memiliki pemahaman makna zakat fitrah, baik itu secara bahasa maupun secara istilah, dan juga pemahaman tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan zakat fitrah. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik, yaitu seperti apa itu zakat fitrah, kemudian siapa saja yang harus mengeluarkan zakat fitrah, dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu, dan bagaimana cara menghitung zakat fitrah itu. Untuk kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu, seperti tadi saya telah sebutkan, menggunakan pendekatan PBL. Seperti pembelajaran pada umumnya, ada 3 kegiatan utama, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan diawali dengan salam pembuka, doa bersama, kemudian guru menyampaikan persepsi. Dalam pembelajaran ini saya menayangkan video tentang zakat fitrah. Kemudian setelah itu guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Lalu masuk ke kegiatan inti. Yang pertama itu mengorientasikan siswa terhadap permasalahan. Di sini saya mengilustrasikan permasalahan, ada seorang mu'alaf yang ingin melaksanakan zakat fitrah tapi dia belum tahu tentang apa itu zakat fitrah, kemudian cara-cara pelaksanaannya. Nah, dari permasalahan tersebut kemudian siswa diminta untuk menemukan solusi dari permasalahan si mu'alaf tadi. Langkah kedua dalam pembelajaran ini adalah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Di sini terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setelah siswa terbagi ke dalam beberapa kelompok, di langkah berikutnya siswa bersama kelompoknya dengan bimbing guru melakukan penyelidikan perihal permasalahan tadi, seperti makna dan ketentuan zakat fitrah, sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan tadi. Dalam melakukan penyelidikan, siswa bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian yang keempat, setelah diselidiki di tahap sebelumnya, di tahap keempat ini siswa diminta untuk melakukan diskusi dan pemecahan masalah, dan kemudian nanti dirumuskan dalam satu LKPD tersendiri. Nah, di langkah yang kelima dalam kegiatan inti, siswa diminta untuk memaparkan atau mempresentasikan solusinya di depan kelas. Ketika presentasi nanti, kelompok lain yang menjadi audiens bisa memberikan pertanyaan, saran, dan sebagainya untuk kelompok yang maju ke depan. Nah, setelah itu masuk ke kegiatan penutup, peserta didik bersama guru bersama-sama merefleksikan hasil belajar yang sudah dilakukan pada kegiatan inti. Yang kedua, di kegiatan penutup, guru memberikan tugas rumah kepada para siswa untuk membuat poster untuk himbauan zakat fitrah. Dilanjutkan dengan doa bersama, kemudian penutup. Baik, Pak Ibu, poin berikutnya pada modul ajar ini adalah asesmen, di mana asesmennya meliputi penilaian sikap baik spiritual maupun sosial berupa observasi. Nah, ini instrumennya penilaian jurnal semacam ini. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian kognitif atau pengetahuan berupa pertanyaan uraian kalau di sini. Dan yang keempat adalah penilaian keterampilan, yaitu penugasan tadi untuk membuat poster himbauan melakukan zakat fitrah. Dan selanjutnya ada pengayaan dan remedial juga. Dan poin berikutnya dimuat juga glosarium, istilah-istilah terkait dengan materi yang diajarkan. Dan yang terakhir daftar pustaka. Di sini saya juga melampirkan materi zakat fitrah, ini berupa slide PowerPoint, dan juga ini LKPD untuk di LKPD ini memuat permasalahan, dan juga ada nanti ini adalah kolom-kolom yang harus diisi oleh siswa untuk memecahkan permasalahan yang sudah ditulis di atas ini. Baik, Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Asrori. Baik Pak Asrori, dari modul acara yang Pak Asrori sampaikan tadi, kira-kira masih ada kekurangan apa yang perlu diperbaiki, Pak? Kalau kekurangan yang saya catat mungkin di bagian asesmen, Bapak. Di bagian asesmen itu untuk rubrik penilaian sikapnya itu masih terlalu sederhana, terlalu umum. Kemudian untuk yang penilaian pengetahuan dan keterampilannya belum ada rubriknya. Setelah itu mungkin untuk misalnya pengetahuan awal itu saya mungkin masih agak bingung pengetahuan awal siswa itu seperti apa, karena lihat contoh itu malah yang muncul tujuan pembelajaran. Nah, itu yang mungkin agak bingung. Kemudian di sumber belajarnya sendiri itu mungkin masih terbatas. Itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Dengan kondisi seperti itu tadi, model pembelajarannya pakai apa, Pak? Problem based learning, Bapak. Terus ini pakai kembangkan teori apa? Untuk teori belajarnya itu
konstruktivistik Bapak. Statistik. Oke. J. Baik, berikutnya inovasi apa yang Pak Asrori munculkan? Inovasinya mungkin ya pertama di PBL-nya itu ya, seperti pembelajaran sekarang kan itu menuntut untuk student center learning, di mana berpusat pada siswa. Nah, dengan pembelajaran PBL tadi dan juga orientasi permasalahan yang cukup kontekstual, di situ siswa jadi terasa lebih dekat dengan materi yang kita bawakan Bapak. Jadi tidak tekstual. Kalau tekstual kan kesannya terasa jauh, tapi kalau kontekstual itu lebih siswa itu mungkin lebih mengena, jadi tidak mengawang-awang dalam belajar seperti itu mungkin. Ya, berikutnya kreativitas apa yang Pak Asrori munculkan? Untuk kreativitas, pertama tadi untuk orientasi masalahnya, saya mengilustrasikan sendiri masalahnya, kemudian untuk pemecahan masalah siswa juga menggunakan kelompok-kelompok, dan juga ada LKPD-nya di situ. LKPD-nya juga dibuat sendiri oleh gurunya. Di dalam proses pembelajaran ini tentu kan kemampuan yang dikembangkan kan ada critical thinking, creative thinking. Nah, yang punya Pak Asrori ini apa yang? Untuk critical dan kreatifnya itu ya tadi Bapak, di permasalahannya itu, di mana siswa itu ketika mulai belajar itu tidak langsung diberikan materi, melainkan permasalahan. Jadi dan mereka dituntut untuk bagaimana bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, itu kan di situ memerlukan kreativitas sekaligus kritis. Bagaimana caranya ya? Dan di situ mereka kemudian dibagi dalam kelompok bersama teman kelompoknya, diberikan kesempatan untuk menyelidiki, mencari bahan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau mereka mau memecahkan masalah, otomatis ya harus kritis, harus kreatif, mencari bahan pembelajaran sebanyak mungkin. Nah, itu nanti yang kemudian dilanjutkan di tahap diskusi. Nah, itu proses kritis dan kreatifnya di situ, di mana anak-anak itu mendapat masalah, kemudian mencari solusi dan mencari itu di bahan-bahan untuk pemecahan solusi itu. Baik, asesmen HOTS-nya seperti apa? Untuk asesmen HOTS-nya itu ya dalam penilaian pengetahuannya tadi, soal-soal yang saya berikan itu Bapak, di bagian nomor 5 itu untuk yang 1, 2, 3, 4 itu mungkin masih pengetahuan rendah, tapi di yang kelima itu anak-anak itu diminta untuk menghitung zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh seorang keluarga. Nah, itu kan sudah proses aplikasi atau penerapan pengetahuan, di mana mereka sebelumnya sudah mengetahui pengetahuan konseptual tentang zakat fitrah, kadar per orangnya berapa. Nah, di soal yang kelima itu saya minta anak-anak untuk menghitung. Nah, itu menerapkan pengetahuannya menghitung zakat fitrah yang harus dikeluarkan satu keluarga. Nah, di situ Bapak penilaian HOTS-nya. Ya, baik, di dalam menyusun modul ajar ini lebih mudah mana antara menyusun modul ajar dengan RPP? Untuk kemudahannya mungkin lebih mudah modul ajar, terkesan lebih simpel. Ya, oke. Ciri khas dari modul ajar ini apa? Ciri khas yang membedakan dengan RPP? Yang membedakan ya tadi itu pertama lebih simpel, dan yang kedua mungkin lebih aplikatif, dan ya memerlukan waktu yang tidak sebanyak kalau membuat RPP yang lengkap, mungkin seperti itu Bapak. Ya, walaupun hanya tidak. Baik, terima kasih Pak Imam. Pak Asrori, Bu. sampun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Asrori sampun gadah atau sudah punya materi PTQ? Sudah Bu. Baik, silakan Bapak dibaca nomor 9 dan nomor 10. 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih untuk bacanya, cukup itu. Monggo untuk tulisnya, silakan Pak Asrori untuk menulis surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Monggo. Sampun Ibu ditunjukkan di sini atau pripun? Di foto kemudian dikirim ke saya. Oh, sampun Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Imam, sampun Bapak. Baik, maturun. Baik Pak Asrori, selesai sudah untuk Pak Asrori. Berikutnya
berikutnya tolong dipanggilkan setelah berikutnya ya. J. Siap Bapak. Pak Lubudesi berikutnya ya. J. Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.